Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Meskipun kekuatan jiwa belum ditembus, juga jelas bahwa dalam obat pemurnian lagi dan lagi, kekuatan jiwa telah meningkat pesat, dan efek kekuatan jiwa belum cukup diperoleh untuk menjadi kuat dalam teknik bertarung tingkat lembah tandus. Dalam pertempuran, teknik pertarungan kekuatan jiwa atau keheningan pembatasan jiwa akan memiliki efek balik. Di alam yang kuat saat ini, keberadaan abadi para dewa, masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang sangat sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, dalam pertempuran, itu hanya waktu kontrol sistem angka, yang merupakan hal yang sangat berbahaya, dan dibandingkan dengan lautan ketiadaan yang luas dan bahtera besar, kompas adalah setetes air di lautan. Hanya kadang-kadang Anda bisa melihat api yang berkedip-kedip, dan kecepatannya tidak lambat. Tetapi kekosongan sistem dewa tidak ada bandingannya, dan alam kuno abadi dan iblis bahkan lebih luas dan agung. Jadi butuh waktu sedikit lebih lama. Tanpa Noigrit Arai, memang jauh lebih lambat hanya dengan bolak-balik seperti ini. Dan alam dewa kuno yang bergegas ke belakang menggunakan susunan bergerak yang telah diatur di kehampaan wilayah timur, dan dengan biaya berapapun, untuk mengejar Xiaoyan dengan kecepatan tercepat, ratusan bahtera datang menuju inti Taiksu dengan kecepatan penuh, dan mereka tahu bahwa ini mungkin Senshi dan Taiksu. Pertempuran langsung pertama yang nyata, pertempuran seperti itu, pasti akan menjadi Anda sampai mati dan sekarang menerobos ke keabadian para dewa, tetapi kekuatannya hanya di peringkat pertama, tapi itu saja, itu sudah cukup ketiadaan. Ada juga Changhong di laut, menginjak kehampaan, tanpa kekuatan tubuh, itu akan segera dengan 100 bahtera dari alam dewa kuno, dan klon dewa Yuan akan menginjak kehampaan, dan kaki kehampaan akan langsung menuju ke alam dewa kuno, dan 100 bahtera akan pergi. Keyun melangkah maju dengan telapak kakinya, dan dia muncul di kehampaan. Kakak laki-laki adalah adik laki-laki junior saya, melihat penampilan ini, sosok yang akrab dan agak aneh. Setelah Keyun melihatnya 2 kali, dia masih mengenali tubuh Yuan Shen. Klon dari adik laki-laki junior itu sangat kuat, itu masih jauh dari cukup besar. Kakak senior, bagaimana kekuatan tempur kita? Dewa Xiaoyan ada di depan, dan doppelgangernya ada di belakang dan dia sedang berbicara dengan Keyun di alam dewa kuno, sekitar 10.000 dewa abadi pada akhirnya, ditambah 50.000 yang dibawa oleh adik laki-lakinya, total 60.000. Keyun berkata, bagaimana mungkin hanya ada 10.000 di alam dewa kuno? Xiaoyan tidak memiliki konsep yang akurat tentang berapa banyak dewa yang abadi dalam nafas ilahi, tetapi alam kuno abadi dan iblis dapat mengirim 50.000 nafas ilahi, begitu besar, 10.000 terlalu sedikit. Beberapa alga sungai ilahi mengalami kesulitan mengintegrasikan kekuatan mereka setelah jatuhnya yang mulia. Bahkan jika ada banyak orang kuat, sulit untuk berkumpul, dan mereka semua mencari cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Tentu saja, ada beberapa kekuatan, kita tidak tahu, hanya permaisuri yang tahu adik laki-laki, tetapi ada kepastian bahwa setiap perang, tidak ada yang sepenuhnya yakin bahwa ada terlalu banyak variabel, selama tidak ada perubahan besar, tidak terlalu kosong untuk menang dengan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Melihat fakta bahwa meskipun kuat, itu tidak stabil di inti di permukaan. Dan kita memiliki peluang besar untuk menang, Xiaoyan tidak memiliki dasar di hatinya. Karena kekuatan tempur Taiksu yang sebenarnya tidak terlalu jelas, dan itu dapat dikonfirmasi dari nada samar dari tanda kekosongan bahwa itu terlalu kosong, itu harus menjadi keberadaan beberapa kekuatan tempur yang kuat, total 60.000 dewa abadi, ditambah keabadian beberapa tempat terkenal, kekuatan tempurnya tidak lemah, dan beberapa dari mereka telah dikenakan baju besi dewa kekosongan dan telah diubah, yang dapat meningkatkan pertahanan dan efektivitas tempur sampai batas tertentu. Hanya saja armor Dewa Void yang diperoleh terbatas, dan tidak ada cakupan skala besar, Xiaoyan telah mengumpulkan banyak armor Dewa Void. Hanya saja sekarang mata anjing telah diambil dan patah, dan dilarang hanya mata anjing yang bisa melakukannya. Mungkin ada formasi di dalam alam Dewa kuno. Dengan begitu banyak Dewa abadi, jika ada berkah formasi, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Tentu saja, dengan keabadian para dewa semua bangsa, formasi yang kuat dapat diatur. Bahtera ini adalah mata formasi, dan saya akan mengontrol formasi pada saat itu. Xiaoyan sedikit mengangguk.
Di Bahtera tempat mereka berada saat ini, semua orang dari 5 tim berada di alam dewa kuno, dan dapat dikatakan bahwa mereka juga mencurahkan, tetapi itu membuat Xiao Yan sedikit khawatir, mengalahkannya akan menjadi hegemon, tetapi jika dia dikalahkan, semakin rendah kekuatannya, semakin kecil peluang untuk bertahan hidup. Xiao Shao, apa kamu? Apakah mata mengkhawatirkan kita? Xiao Zhan menepuk dadanya, meskipun penampilan Xiao Shao di depannya telah sedikit berubah, dia masih bisa mengenalinya sekilas, ini adalah Xiao Shao mereka. Bahaya pertempuran ini sangat besar, semua orang menjadi lebih kuat, tetapi musuh yang dihadapi masih terlalu kuat, tidak ada keadaan khusus, cobalah untuk tidak meninggalkan Bahtera sebanyak mungkin. Itu tergantung pada situasi pertempuran. Xiao Yan Zhengse berkata, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk setengah lelucon, kita harus waspada, jangan khawatir, Xiao Shao, kita semua mengerti bahwa tabut para dewa memiliki formasi serangan, dan kita akan mengontrol formasi ketika saatnya tiba. Di bawah pertahanan Bahtera, tembakan itu dijamin tidak akan menyeret tim kembali. Xiao Yan memandangi yang kokoh, dan semua orang mengangguk dengan wajah serius. Mereka tahu betul bahwa musuh yang mereka hadapi tidak sederhana, dan itu tidak lagi sebanding dengan ketika mereka melawan benua bumi. Langkah kaki Xiao Yan pasti akan berada di depan semua orang. Jadi yang terbaik adalah melakukan apa yang Anda bisa untuk membantu pertempuran. Selain tim Dreadnought, Xiao Yan juga melihat bahwa semua kakak laki-lakinya telah berkumpul, termasuk kakak senior Wu Lin di sampingnya, ada tatapan di sampingnya yang telah mengawasi Xiao Yan. Xiao Yan menoleh ketika dia merasakannya, tetapi matanya sama dengan Xiao Yan. Dan ada keraguan di mata yang terakhir, mengejutkan Yunzi dan memintanya. Merlin berbisik di sampingnya, bayangan ini adalah Yunyu, dia melihat fitur wajah Xiao Yan sangat mirip, tetapi ada perbedaan. Bahkan jika waktu yang lama telah berlalu, dia tidak akan pernah melupakan wajah itu. Yunzi menyapa si Bonian, Xiao Yan melambaikan tangannya, tatapan santainya tidak berhenti, dan segera menjauh darinya, melihat Xiao Yan memalingkan muka. Yunyun menggigit bibirnya dengan ringan dengan gigi belakangnya, dan melihat sikap mereka, dia bisa memastikan bahwa itu adalah Xiao Yan. Lagi pula, setelah mengikuti Merlin dari aliansi Dewa Pertempuran ke alam Dewa Kuno, bukan rahasia lagi bahwa adik laki-laki ke-9 adalah Xiao Yan, tetapi Yunyun tidak menyangka Xiao Yan begitu acuh tak acuh padanya. Mari kita atur rencana pertempuran. Xiao Yan memanggil semua kakak laki-lakinya, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa rencana sedikitpun. Meski terlalu kosong, situasinya tidak diketahui. Xiao Yan harus membuat beberapa persiapan, setelah dikalahkan, untuk menghindari pemusnahan seluruh pasukan. Pada saat yang sama, Xiao Yan memanggil lusinan-lusinan terkuat dari 50.000 makhluk abadi dari alam kuno iblis abadi sebagai pemimpin tim, dan masing-masing membentuk tim dengan tertib, dan itu juga merupakan jaminan bahwa situasi musuh tidak jelas sekarang, tetapi Anda semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas, dan Anda tidak dapat menyerang dalam kelompok. Kami tidak lebih unggul dalam jumlah, tetapi kami pasti tidak akan kalah dalam kekuatan, jadi jangan terkejut dengan banyaknya musuh. Sekarang setiap orang memiliki tujuan yang jelas, mereka dapat menghindari boneka yang dibiarkan oleh Taixu, menemukan yang memiliki jiwa, dan membunuh mereka dengan cara apapun, yang merupakan salah satu faktor penting dalam memenangkan pertempuran ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.